Nama saya Putih dari kelas 9A. Sekarang saya akan menjelaskan rangkuman PKN saya bab dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Masa awal kemerdekaan. Dari tahun 1945 sampai 1959. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun, yang bertujuan untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang ideologi komunis. 2. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, yang bertujuan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. 3. Pemberontakan Republik Maluku Selatan, bertujuan untuk membentuk negara sendiri. Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau Perjuangan Rakyat Semesta. Soekarno pada saat itu sudah tidak bisa lagi diberikan nasihat dalam menjalankan pemerintahan, sehingga terjadi ketimpangan sosial. Lalu timbullah inisiatif dalam upaya memperbaiki pemerintahan di Indonesia. Lalu ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, yang berusaha mempertahankan negara federasi yang dibentuk Belanda untuk melawan NKRI. Ada perubahan bentuk negara dari Republik Indonesia menjadi NKRI. Anggota konstituan hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan. Hal ini menimbulkan krisis politik dan ekonomi, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang berisi membubarkan Badan Konstituante. Masa Orde Lama, tahun 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, yaitu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara, yaitu Soekarno pada saat itu. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD NRI tahun 1945 diantaranya adalah Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Masa Orde Baru. Era demokrasi di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan yang keras ketika terjadinya peristiwa tanggal 30 September 1965 yang didalangi oleh PKI. Pemberontakan PKI tersebut membawa akibat fatal bagi partai itu sendiri, yaitu dibubarkannya PKI dengan seluruh organisasi di bawah naungannya, dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia. Lalu ada munculnya beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus Tanjung Priok, kasus Marsinah, dan lain-lain. Lalu kita masuk ke dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. 1. Hakikat ideologi terbuka. Ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. 2. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka Pancasila. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai Leninisme dan komunisme. Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut. Ada nilai dasar, yaitu bersifat universal. Perwujudan nilai dasar Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Nilai ketuhanan. Bangsa Indonesia memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa. 2. Nilai kemanusiaan. Harus dijalin sikap kekeluargaan dan tolong-menolong antar sesama manusia, tanpa membedakan suku, bangsa, agama, dan ras. 3. Nilai persatuan. Setiap warga dituntut untuk menaati peraturan perundang-undangan di negara tersebut sebagai wujud rasa cinta tanah air. 4. Nilai kerakyatan. Setiap warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam pemerintahan. 5. Nilai keadilan. Setiap warga negara dituntut untuk meningkatkan taraf hidupnya yang lebih baik dengan berusaha dan bekerja keras, menerapkan pola hidup sederhana, berlaku adil, serta menghargai karya orang lain.
Ada nilai instrumental, yaitu berupa peraturan perundangan dan lembaga pelaksanaannya. Nilai praksis, penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan reformasi sesuai dengan perkembangan zaman. Dimensi idealisme, menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi normatif, Pancasila merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Agar Pancasila mampu dijabarkan ke dalam langkah-langkah yang bersifat operasional, maka perlu memiliki norma atau hukum yang jelas. Dimensi realitas, Pancasila harus mampu dijabarkan dalam kehidupan masyarakatnya secara nyata, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan, dalam bidang politik dan hukum. Untuk membangun negara Indonesia yang modern, salah satu caranya adalah membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat. Pengembangan lembaga negara dapat dilakukan dengan menciptakan lembaga baru. Pembangunan dalam bidang hukum. Hukum nasional harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang ekonomi, sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dalam bidang sosial budaya, sistem nilai sosial dan budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Proses modernisasi perlu terus dikembangkan. Yang terakhir, dalam bidang pertahanan dan keamanan, secara tegas dinyatakan dalam UUD pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dan pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Itu saja rangkuman dari saya. Terima kasih.